Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Kabar tentang terjadinya hari akhir itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Menjelang terjadinya kiamat besar akan terjadi petaka dan huru-hara yang melanda manusia khususnya umat Islam. Pada masa itu Dajjal akan muncul dan menebar fitnahnya yang dahsyat ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan 4 negeri berikut ini untuk dihuni umat Islam di akhir zaman. Sebab, negeri ini begitu aman dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja keempat negeri tersebut? Apakah Indonesia termasuk negara yang dianjurkan Rasulullah? Saksikan sampai akhir hanya di channel Republik Santri Nusantara. Mekah dan Madinah. Dulu Mekah dan Madinah menjadi 2 negeri yang direkomendasikan Rasulullah untuk ditinggali oleh umat Islam. Pasalnya 2 kota suci umat Islam itu akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa 2 kota ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan, tiada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada satu lorong pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal ini turun di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah, lalu kota Madinah bergoncang sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan negeri Yaman dibanding dengan negeri-negeri lainnya, setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-Nya. Selain itu Nabi Muhammad juga merekomendasikan negeri ini untuk dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad. Dari Abdullah bin Hawalah ia mengatakan, bahwa Nabi bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Namun jika tak bisa, maka hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan-hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku, negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Ada cukup banyak riwayat yang menjelaskan tentang keistimewaan negeri Yaman. Beberapa di antaranya ialah bahwa penduduk Yaman juga dikatakan oleh Rasulullah sebagai penduduk yang lembut hatinya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hatinya dan paling lembut hatinya. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penduduk negeri Yaman dikabarkan juga akan mendapat keistimewaan meminum air dari telaga Rasulullah lebih dulu. Dari sahabat Sauban ia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku, kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Lalu dalam satu kesempatan Rasulullah pernah mendoakan negeri Yaman. Dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan negeri Yaman juga dijelaskan keistimewaannya di dalam Al-Quran bahwa Allah mencintai mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya,
maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa kaum yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah kaum Ansyar. Namun pendapat yang lebih kuat mengenai kaum yang dijelaskan dalam ayat tersebut ialah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yaitu penduduk negeri Yaman, kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Al-Qurtubi mengatakan, turunnya ayat ini berkenaan dengan kabilah yang bernama Al-Asy'ari. Dalam riwayat disebutkan, setelah ayat ini turun, beberapa rombongan kapal dari kabilah Al-Asy'ari dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Yaman datang melalui jalur laut. Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas di negerinya pada masa Rasulullah masih hidup. Mereka adalah yang berjasa dalam menaklukkan negeri Irak melalui Perang Al-Qadisiyah pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini senantiasa dijaga oleh malaikat sehingga sangat dianjurkan untuk dihuni pada akhir zaman. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah negeri Syam. Kemudian sahabat bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebab malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadits riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan juga dalam riwayat hadis bahwa negeri Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Dan di sini akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan yang dahsyat akan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhirnya, umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, ya Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku, negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Negeri Syam juga merupakan negeri yang dikabarkan akan menjadi tempat kematian Dajjal. Hal ini seperti disebutkan dalam sebuah riwayat hadis. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur, ia menuju ke Madinah hingga berada di balik Uhud, lalu disambut oleh malaikat. Maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keempat tempat tersebut merupakan tempat yang dianjurkan untuk dihuni oleh umat Islam di akhir zaman. Sebab keempat negeri tersebut memang merupakan negeri yang aman dan banyak disebutkan dalam riwayat hadis tentang keistimewaannya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara kita ini tidak aman untuk dihuni di akhir zaman? Tentu saja hal itu menjadi rahasia dan hak Allah, sebab hanya Dialah yang Maha mengetahui tentang perkara hari akhir dan Dia pula lah yang berkuasa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada setiap tempat di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara kita ini sebagai negeri yang aman dan terlindungi dari segala macam bentuk keburukan dan fitnah, sehingga keselamatan dan kebahagiaan bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.